Wes, itu adalah suara kereta peluru yang membelah pedesaan Jawa Barat dengan kecepatan 350 km per jam. Tapi jika Anda melihat audit forensiknya hari ini, itu bukan suara kemajuan, itu adalah suara lenyapnya 7,3 miliar dolar Amerika dari kas negara. Apa yang dijual kepada Anda sebagai kemenangan bisnis telah menjelma menjadi jebakan utang negara. Sebuah proyek yang menjanjikan tidak ada jaminan pemerintah, namun berakhir didanai oleh negara melalui celah hukum khusus bernama Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun ke-2021. Ini adalah kisah tentang ketergelinciran besar. Bersama Kronik Kapital, kisah tentang kecerobohan fiskal, pinjaman predator, dan sebuah proyek yang mengorbankan transportasi rakyat kecil demi membangun mainan bagi para elit. Untuk memahami bagaimana kita terjebak, kita harus kembali ke saat kesepakatan itu ditandatangani. Tahun ke-2015, pemerintah memiliki dua pilihan, Jepang atau Tiongkok. Jepang datang dengan proposal teknokratis. Mereka menawarkan pinjaman dengan bunga sangat kecil, 0,1%. Tapi, mereka jujur soal risikonya. Mereka meminta jaminan pemerintah. Tiongkok di sisi lain menawarkan kesepakatan berbeda. Mereka menjanjikan model bisnis to bisnis. Mereka bersumpah bahwa tidak satu rupiah pun dari APBN akan disentuh. Tidak ada jaminan pemerintah. Tidak ada risiko bagi pembayar pajak. Itu adalah umpannya. Dan kita menelannya. Tapi begitu tinta mengering, perangkap itu tertutup rapat. Biayanya tidak sekadar naik. Biayanya meledak, anggaran membengkak sebesar 1,2 miliar dolar. Dan ketika Indonesia membutuhkan uang untuk menyelesaikan konstruksi, China Development Bank berhenti menjadi mitra dan mulai menjadi predator. Mereka menaikkan suku bunga pinjaman untuk biaya bengkak itu menjadi 3,4%. Karena kita sudah terlanjur basah, kita tidak punya pilihan selain menerimanya. Tapi Anda mungkin bertanya, kalau keretanya jalan, bukankah itu menghasilkan uang? Ini membawa kita pada bencana kedua, geografi kegagalan. Ekonomi kereta cepat itu sederhana. Agar berhasil, mereka harus mengalahkan pesawat dan mobil pada jarak antara 300 hingga 800 km. Koridor Jakarta-Bondeng hanya 142 km. Jarak ini terlalu pendek untuk bisa untung. Tapi kegagalannya bukan hanya soal jarak. Ini soal lokasi. Coba lihat peta. Kereta ini tidak membawa Anda dari Jakarta ke Bandung. Kereta ini membawa Anda dari Halim, di pinggiran Jakarta, ke Padalarang, yang masih 45 menit perjalanan mobil dari pusat kota Bandung. Pada saat Anda menembus macet ke Halim, menunggu kereta, naik selama 45 menit, turun, dan mencari mobil untuk masuk ke Bandung, Anda tidak menghemat waktu. Anda hanya membayar harga premium untuk keruwetan yang mahal. Karena mimpi buruk logistik ini, kereta ini berdarah-darah secara finansial. Pendapatan tiket sama sekali tidak cukup. Proyek ini menghadapi pembayaran utang tahunan yang diperkirakan mencapai 2 triliun rupiah. Jadi, siapa yang menambal kerugiannya? Disinilah cerita ini berubah dari kesalahan finansial menjadi tragedi korporat. Beban ini dijatuhkan ke pundak badan usaha milik negara. Lihatlah Wika, raksasa konstruksi kita. Mereka dipaksa menginvestasikan lebih dari 6 triliun rupiah ke dalam proyek ini. Modal itu sekarang terperangkap. Hasilnya, pada awal 2025, Wika gagal bayar obligasi, Bursa Efek menyuspend sahamnya. Seorang juara konstruksi nasional telah lumpuh karena mandat untuk mendanai kereta yang merugi. Lalu lihat Kai, perusahaan kereta api negara. Di paruh pertama 2025 saja, proyek WUS merugi hampir 100 juta dolar. Kai harus menanggung lebih dari 58 juta dari defisit itu. Direktur utama Kai menyebut situasi ini sebagai bom waktu. Dana yang seharusnya digunakan untuk membenahi KRL di Jabodetabek atau membangun jaringan di Sumatera, sekarang dibakar hanya untuk menjaga WUS tetap hidup. Tapi mungkin bagian terkejam dari cerita ini adalah apa yang terjadi pada Argo Parahyangan. Selama beberapa dekade, Argo Parahyangan adalah kereta rakyat. Harganya terjangkau. Rutenya langsung dari pusat kota ke pusat kota. Dan itu menguntungkan. Tapi pemerintah menyadari sesuatu. Jika rakyat punya pilihan murah, mereka tidak akan naik WUS yang mahal. Jadi, mereka melakukan kelangkaan yang terencana. Mereka memangkas frekuensi Argo Parahyangan yang terjangkau dari 34 perjalanan sehari menjadi hanya 5. Mereka tidak meningkatkan layanan. Mereka menghancurkan persaingan. Mereka memaksa publik keluar dari transportasi terjangkau dan menyisakan 2 pilihan. Bayar harga premium yang tidak mampu mereka beli, atau duduk macet di jalan tol.
Mari kita hitung matematikanya. Tiket pulang pergi di kelas bisnis harganya Rp900.000 bagi seorang pekerja di Jawa Barat dengan upah minimum. Satu perjalanan itu menghabiskan 41% dari seluruh gaji bulanan mereka. Ini adalah transfer kekayaan yang regresif. Pajak kelas pekerja digunakan untuk menalangi kereta yang dirancang untuk elit bisnis. Dan kemana perginya semua uang itu? Mantan Menteri Mahfud MD menyoroti statistik yang menakutkan. Proyek WUS menelan biaya $52 juta per kilometer. Di Tiongkok, proyek serupa hanya memakan biaya $17 juta per kilometer. Bahkan jika kita memperhitungkan geografi, markup 300% ini mengibarkan bendera merah raksasa. Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini sedang menyelidiki praktik mafia tanah. Penyelidik menemukan indikasi bahwa tanah negara dimanipulasi agar terlihat seperti milik pribadi, memungkinkan para makelar untuk mengantongi jutaan dolar. Dan namun, terlepas dari bencana finansial ini, pemerintah sedang bicara tentang memperpanjang jalur ini ke Surabaya, ke Malang, ke Banyuwangi. Mereka terjebak dalam jebakan biaya hangus atau sunk cost fallacy. Mereka berargumen bahwa karena kita sudah menghabiskan begitu banyak untuk tahap pertama, kita harus membangun tahap kedua agar itu berhasil. Tapi memperpanjang jalur ini ke Malang berarti mengebor melalui medan vulkanik yang akan membuat biaya makin menggila. Biayanya bisa menembus $30 miliar. Dan dengan Wika dan Kai yang sudah berlutut, siapa yang akan membiayainya? Itu akan menjadi 100% utang asing, perangkap yang lebih dalam, rantai yang lebih berat. Proyek WUS lahir dalam optimisme, tapi dikirimkan dalam bentuk utang. Ini berfungsi sebagai peringatan. Jika kita membiarkan ekspansi ini berlanjut, kita tidak sedang membangun infrastruktur untuk anak cucu kita. Kita sedang membangun hipotek yang tidak akan pernah bisa mereka lunasi. Keretanya bergerak cepat, tapi ekonomi kita sedang dibawa menuju jurang. Jika Anda ingin tahu kebenaran yang tidak ada dalam rilis pers, tekan tombol subscribe. Kita baru saja mulai.